Abu Hanifah sebagai imam mazhab yang senior mengatakan iya rumah karoba risesena tongke pakulian nama karoba wajib betul nama dosa kode. Siapa yang bilang? Abu Hanifah. Dalil yang dia pegang adalah ada nabi tamak kadang mandua jadi saatan dari kongka tahunka pakulian nama karoba palam yudahi kemudian dena karoba pada ya kembali musallan aja mana pekos kumasikiku maka nabi tadi gini tahu mampu untuk makaroba kemudian dia makaroba ada nama ada baik masih gitu. Begitu dalam riwayat. Kata Abu Hanifah, seandainya tidak wajib pasti Rasulullah tidak akan mengatakan begitu. Menurut Abu Hanifah. Menurut yang lainnya termasuk Majelis Ulama Indonesia pusat, orang yang mampu makaroba tapi tidak makaroba itu nama dosa. Hanya di sini sunnah muakkadah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mukarramun para alim, para orang tua sekalian, hadirin wal hadirat jamaah maghrib, jamaah isya yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, memulai kembali kita keterkaitan bahasa perintah sesuai dengan Allah Ta'ala sebagai ini pedang kaki negeri hadis di singa dan dia kesempatan untuk hadir sholat berjamaah baik laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu sekalian, malam ini insya Allah pahala yang kita tunggu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pahala berjamaah dan pahala pengajian. Masih ada sebahagian orang yang mengangkat dalil bahwa Yeroma Kundraye lebih meraja apalagi boleh langsung panjang daripada masih. Mohon maaf kalau itu masih beredar di sini. Perlu mengumpulkan hadis-hadis dalil-dalil. Nah, sebab memang ada dalam agama satu dari dalil bahwa maka dia minta lebih meraja apalagi nama kunraya kumasempah jadi membentuk kepolana daripada kumasini. Tapi itu satu hadis. Kembali Talopoko Timur Tengah, kelahiran Mesir namanya Syekh Al-Qardawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Pandita Talopoko ya. Beliau mengatakan memang angka hadis makot, tetapi perlu dibaca hadis lainnya. Jangan sedih. Bagaimana hadis yang lainnya? Maka dari iya ruwatunna nabita tuwo mobi nabita. Itu perempuan sudah berduyun-duyun ke masjid. Malang kanaseng iro biasa terpaksa nabita suruh sahabatnya untuk bikinkan satu pintu. Jadi itu masjid waktu itu sangat sederhana, satu pintunya. Ternyata ini laki-laki perempuan berdesakan masuk di pintu itu. Maka dia nabita di tangan. Oke ya saya namakan babun nisa, pintu khusus perempuan. Ini sejarah. Betul agak tuomo pinabitaya rumah kundraye memang sudah banyak ke masjid.
Jadi apa maksudnya itu, bahwa lebih baik, lebih mega palan nama kun raya daripada ko masih je ko masuk pada 5 betui. Itu hadis tertentu kepada orang tertentu. Siapa orang tertentu? Barang nama kun raya dari pulau ko masih je, kondisinya tidak cocok untuk dia, karena dicuna berana, karena dicuna, maka dia lebih cocok di rumah. Karena kalau pergi ke masjid, ni kita kejagai melo TV ke masjid, nanti malah mengganggu orang, masih bayi barang, terini mondri mengganggu orang. Maka lebih baik perempuan ini di masjid banyak dikasih pahala karena kondisinya. Yang kedua, angkaman kundaya dan cocok loko ke masjid makai, narik folok ke masjid, taliwa berlona, taliwa cantikna, sehingga orang yang datang ke masjid laki-laki dia nak husu, nak sabah itu rumah kundaya, enggak gakwe. Ya kongka aja dari itu ke masjid, pokoknya bola terganggu di laki-laki, berana. Makanya itu perempuan kalau pergi ke masjid dilarang bersolek, dilarang mau parfum wangi-wangian. Kenapa? Nanti terganggu laki-laki. Tapi kalau itu di rumah, itu jamaah, itu kakek jamaah mendesak, tidak ada juga anak kecilnya yang harus dijaga, tidak ada juga orang berharga yang harus dijaga. Kemudian lo ke masih itu kakek itu ganggu, maka pahala 27 untuk ke masjid didapat walaupun dia perempuan. Oleh karena itu Rasulullah tidak menghalangi di masanya, malah makanya Nabi minta bukusi di tangan baru bisa khusus pintu perempuan. Ini laki-laki perempuan sudah berdesakan masuk masjid, makanya minta bukusi di tangan khusus baru bisa khusus pintu perempuan. Siapa yang bilang ini? Pandrita Lopo Sekardawi dalam Fatwa Masyarakat. Ini akan diputar oleh Pak Musakir Musuh, jadi disebut referensinya. Bapak Ibu sekalian, jadi jangan takut untuk perempuan pergi ke masjid. Jadi untuk berjamaah, kalau tidak ada fitnah, maka perempuan dijamin dapat 27 seperti yang lainnya. Jadi ada ibu-ibu tapi tahu sama dengan hadisan makwe. Makanya Nabi minta la yahillu, dena halala berarti haram. Nari kong kamakun raya masui boleh bolana telung ngeso, tidak ada mahramnya. Tidak halal, ketuan haram makun raya masui boleh bolana nasa Nabi minta 3 hari lamanya kalau tidak ada mahramnya. Kenapa di sini keluar? Karena waktu itu kondisi tidak aman. Tetapi memahami hadis ini jangan seperti itu lagi. Nareko kondisi aman, maka bolehlah perempuan keluar melebihi 3 hari kalau sudah aman. Karena kalau ini diikuti hadis, anak-anak tak yang pergi kuliah harus diikuti. Anak-anak mau pesantren harus dibangunkan satu rumah khusus, rumah mahram. Orang yang naik haji tidak boleh kalau perempuan sendiri, harus ikut mahram. Nah ini pun tidak ada mahram, orang sudah antri. Ini sidrap saya lihat data terbaru, estimasi antrian kalau kuota seperti itu, sidrap ini kayaknya 95 tahun atau 96 tahun antrian hajinya. Data terbaru itu. Yang kalah sidrap ini hanya satu, hanya Bantai. Bantai itu 97 tahun antrian. Nah kalau hadis itu diikuti, maka dia dapat dimakun raya masih boleh bulan melebihi telung ngesu telung peni kodeka ke mahramna, maka orang tidak bisa naik haji perempuan sendiri. Maka memahami hadis itu harus hati-hati. Pada Tony lebih makun raya mas sempajan 5 waktu bulan lebih matanda apalana bagi orang tertentu. Tapi kalau orang sudah aman, maka perempuan ke masjid itu sudah ramai sejak masa Nabi. Ini yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, jangan sampai ada lagi masih memegang satu hadis pada tengkah hadis yang ini. Begitu kata Syekh Al-Nawawi. Yang kedua, ini sudah dekat musim Qoroba.
Jadi itu yang saya mau bahas, inti pembahasan kita malam ini. Tiap tahun ini to selenge kayak kuliah untuk makaroba. Sebenarnya ibadah kurban itu mega pasang ilalena, mega hikmah ilalena, melo kita peregerangi pun Allah Ta'ala. Bukan sekedar rutin untuk memotong binatang kurban. Ada pesan sebenarnya di dalam itu yang luar biasa yang harus kita ambil. Apa itu? Nomor di seakan-akan makanya puangnya ingerangi nenekmu Ibrahim, ingerangi batena nenekmu Ibrahim, mematuhi perintah Allah Ta'ala walaupun bertentangan dengan fitrahnya sebagai manusia. Itu kisah Nabi Ibrahim yang harus memang diungkap sebenarnya di acara kurban itu, di acara khutbah kurban misalnya. Kenapa? Nenek Ibrahim lebih 20 tahun milau Ismail hubung Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, Tuhan ada yang anak keturunan yang saleh. Berapa tahun berdoa begitu? Sejarah mengatakan sekitar kurang lebih 20 tahun. 20 tahun Nabi Ibrahim ada nggak anak, makanya nak keturunan buah. Tapi alhamdulillah salim 20 tahun, Bapak Ibu sekalian. Tanah Nabi Ibrahim bilang Allah Ta'ala minta keturunan itu 20 tahun. Falamma balaga ma'ahu saya, rewetungkan lahir Nabi Ismail, diterima laulungan Nabi Ibrahim, diterima. Datanglah anak bernama Nabi Ismail. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala rabbi inni ara fil manami anni azbau. Iwatu idapi na yarupung anak yang laki-laki yang diminta lama ini Nabi Ismail lah. Idapi ni matuna balaga ma'ahu sa'ya, wadin nilai pakai si bawa majama, artinya sudah remaja, sudah dewasa. Qala rabbi inni ara fil manami anni azbau. Anakku, kita nak lalatin roh kena suruh kapung Allah Ta'ala kiri. Ini anak lama diminta, anak-anak yang sudah besar Bapak Ibu sekalian diminta, disuruh potong. Ini sejarah. Sekarang Nabi Ibrahim, kita pilih, jalankan perintahku untuk kiri anakmu. Jika kamu tidak mematuhi saya, karena kamu sangat sayang sama anakmu Ismail. Tega ada pilih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memilih untuk menggere anaknya. Nanti cerita itu dipersingkat. Ada setan mengganggu, setan dilempar. Itulah sekarang yang keempat jamarat nanti ini jamaah haji. Itu sebenarnya diingatkan, ingat lagi nenekmu. Jadi itu juga melempar jamaah haji, melempar jamarat. Bukan melempar saja. Angka pasar. Engkau pasal na TV yaro ritualnya, makanya ngerangi nenekmu, oke monrohe. Nah rempo setannya, karena setan mau menggagalkan supaya Nabi Ibrahim tidak jadi memotong anaknya. Nah rempo ku Nabi Ismail, nah rempo ku Nabi Ibrahim. Itulah yang disuruh ingat. Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi Ibrahim tidak mau peduli dengan semua itu. Sebagai seorang ayah, ini tentu rasakan. Sebagai seorang ibu, ini tentu rasakan ibu-ibu. Bagaimana kalau anak ini yang sudah besar disuruh sembelih? Nabi Ibrahim, ini perintah yang harus diikuti. Walaupun hati ini hancur karena anakku dia mental belum, tapi demi perintah Allah, kalah itu cinta kepada anak dibandingkan kecintaan kepada Allah. Mengirim ditarik sonya, ternyata diganti oleh malaikat Jibril dengan kambing. Itulah yang disuruh ikuti kepada kita untuk makarobah. Jadi bukan sekedar rutinitas untuk mandre bebek, mandre sapi, tahu-tahu bukan itu, bukan hanya di situ. Ada pesan, ingerangi dede. Kita suruh ikut Allah Ta'ala, dia laksanakan walaupun sangat berat. Seakan-akan maka Allah Ta'ala, tirulah nenekmu.
Itu pesannya. Yang kedua, bahwa orang Islam ini, kita umatnya Nabi Muhammad, diperintahkan untuk jangan memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan orang. Karena daging yang kita potong ini, nanti kita bahas di sini, akan dibagi 3 untuk kita dan untuk tetangga dan untuk orang miskin. Lele dibagi-bagi. Artinya ini orang Islam harus peduli dengan keadaan orang. Bagaimana hukumnya makaroba dan bagaimana dalilnya? Dalil yang bisa kita ambil dalam Al-Quran adalah diantaranya yang paling pendek. Surah paling pendek, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, maju ya Muhammad. A'tainakal kautsar, telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Maka Al-Kautsar telaganya Nabi Ta. Engkau yang menerjemahkan Al-Kautsar itu adalah Pak Bere Maraja, Pak Bere Makduban, pemberian yang besar. Fasholli li rabbika, sembahlah, wanhar, dan sembelilah kurban. Jadi ini perintah oleh Allah Ta'ala untuk ini. Di dalam hadis maka dari Allah Ta'ala, ma'amila benu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallah min iraqatid dam. Dega ka amala nasa darita kawinan na puji pong Allah Ta'ala yauman nahri, pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari di belakangnya, ahabbu ilallah min iraqatid dam, lebih napuji puangi daripada mempercolok darah. Tapi ini yang dimaksud, ini amal sunnah. Jadi nekolidapi di Matu itu tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah. Sini na amal sunnah ini gak kecok puji, napuji Allah Ta'ala daripada mempercolok darah. Maka roba bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu. Kemudian makanya Nabi minta, innaha latati yaumal qiyamati bi quruniha. Iya robina takarubai, nanti akan datang di hari kemudian, di hari kiamat, bi quruniha, dengan tanduknya, wa azlafiha, dan kukunya, wa azla was'aniha, dan bulu-bulunya. Ini saya waktu masih SD sudah tahu, bilang maka dari tahu ya. Yaitu matu nasem, ya nu ya ro yang ya nu gere akan menjadi bulu-bulunya itu menjadi pahala. Ternyata di sini memang menjadi pahala yang akan datang di hari kemudian. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakani, dan darahnya itu binatang yang kita potong akan masuk ke dalam satu tempat yang disediakan Allah, qabla ayyaka al ardi, sebelum dia rodale macolo ke tanah. Jadi kau mak gere ni di roh, sebelum tak sampai ya rodare ke tanah, itu sudah sampai daratan kepada tempat yang disediakan oleh Allah. Betul nama sita letu hubungan Allah Ta'ala ya Allah. Perubatan. Kata ibu bina nafsan, maka senanglah kamu mengerjakannya, kata Nabi kita SAW. Bagaimana hukumnya? Di sini ada perselisihan ulama yang harus dijelaskan. Kita tidak bahas Tudega kapak kuliah ke sini. Ya, sekarang kan naik sapi kayaknya pengaruh penyakit apa sih? BMK. Mulut dan kukunya itu sapi. Sekarang ada penyakit baru itu, sehingga harga sapi naik. Kalau misalnya ada orang yang tidak mampu untuk makan obat, tidak dibahas. Yang dibahas adalah bagaimana hukumnya bagi orang angkapak kuliah nama karoba kemudian dia karoba. Ada dua pendapat. Abu Hanifah sebagai imam mazhab yang senior mengatakan, iya rumah karoba risesena tongke pak kuliah nama karoba wajib, betul nama dosa kode. Siapa yang bilang? Abu Hanifah. Dalil yang dia pegang adalah adana Nabi tamakkadan man wajada sa'atan dari ungka taungka pakulen nama karoba falam yudahi, kemudian dena karoba pada yang kurban musalla aja mana pekos ko masikiku. Maka Nabi tadi gini tahu mampu untuk makaroba kemudian dena karoba aja nama ada pekos masikiku. Begitu dalam riwayat. Kata Abu Hanifah,
Seandainya tidak wajib, pasti Rasulullah tidak akan mengatakan begitu. Menurut Abu Hanifah. Menurut yang lainnya, termasuk Majelis Ulama Indonesia Pusat, orang yang mampu makarobah tapi tidak makarobah, itu nama dosa. Hanya di sini sunnah muakkadah, hampir wajib. Dalilnya apa? Di sini dalilnya adalah hadis Rasulullah, maka dia minta dari kaum ketahu melo imak karoba, mania imak karoba, maka pada tanggal 1 Zulhijjah jangan potong kuku dan jangan potong rambut. Di sini Rasulullah mengadakan wa'arada, sehingga Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan berarti iya rumah karobaida itu sampai wajib hanya sunnah muakkadah. Sangat dianjurkan. Terserah idi melo tikaya koya lebih lagi makarobah. Bukan main kalau gara-gara itu nanti no pamasena pengalatalan atau salah kikuangi. Mampu nih. Seandainya masuk sakit untuk melakukan itu, nah kita mampu. Kenapa kita mau buang-buang kesempatan? Maka di pengajian ini bagi yang mampu lebih baik kita memilih pendapatnya Abu Hanifah. Terserahlah mau wajib atau tidak, yang jelas kita makarobah. Bapak Ibu sekalian, syarat-syaratnya makarobah untuk binatang yang mau dipotong teluri. Jadi nampak nomor di kambing biasa atau domba diri-diri. Bebek. Nomor 2 sapi atau kerbau. Yang ketiga onta. Ini 3 saja. Manu, dia kata apa? Angka manu. Nah sebab kata orang kalinga maka yang penting dia mampacolok dah aja kamu manu. Dia kata apa itu? Saya dengar langsung itu Pak. Saya ketawa itu mendengar. Sama mampacolok je nasa. Mau manu ni. Tidak masuk. Jadi kambing. Syaratnya ini binatang nomor ini cukup umur. Kalau onta 5 tahun aja boleh bahas dia agak. Nomor 2 sapi masuk cukup 2 tahun. Jadi harus 2 tahun. Umurnya 24 bulan. Masuk tahun ketiga. Sapi. Ya kalau kaki beli sapi meloleh kerobak. Berapa umurnya? Ya harus ditanya berapa umurnya ini. Cukupkan 2 tahun maka ai si ulang kenapa kena? Jangan dibeli karena itu tidak cukup sah. Itu sekalian. Maka umurnya sapi 2 tahun, kalau kambing 1 tahun, kecuali kambing biri-biri itu domba. Di dalam rujukan saya lihat kalau tidak ada bisa yang umur 8 bulan bisa. Tetapi bagus yang umur 1 tahun. Kemudian binatang itu sehat. Binatang sehat. Ada 4 cacat yang disepakati dalam buku ini berdasarkan hadis. Angka apanya cacatnya itu binatang tidak ada keraguan. Kalau ini ada di binatang itu adalah untuk kerobai karena tidak sah. Cacat pertama al-aurul bayin, manas sebuta. Namo siwali. Aurul awal itu buta satu. Apalagi kalau buta 2. Sedangkan 1 lagi tidak boleh. Manas sebuta yang sepingin. Dia dapat di. Yang kedua, al-marul bayin, manas malasa. Manasa sudah kena penyakit kuku mulut ini, maka tidak boleh. Ini sudah ada fatwa keluar nomor 32 dari Majelis Ulama Pusat Jakarta. Kalau gejalanya itu ringan masih sah. Saya buka tadi itu fatwa Majelis Ulama Pusat Jakarta bahwa kalau gejalanya masih ringan masih bisa. Tetapi kalau sudah berat, misalnya kukunya sudah sampai terkelupas, maka sudah tidak bisa lagi. Jadi manasa malasa. Kemudian wal araju pincang. Manasa epang.
Anda tidak bisa. Maka hati-hati, misalnya kita pergi beli meliki sapi kuala kuang beranak, pendre ko hati-hati kasih naik. Jangan sampai termasuk nanti tentu dirampungi penuhi kemudian tak gale adena sampai pincang, maka itu gagal, tidak bisa dipakai. Nyata-nyata pincang. Yang terakhir wal ajab al-buzal, manasa-nasa kurus sekali, buku-buku ini ya, maka kurus, buta, sakit, pincang, ini 4 disepakati. Ada 2 yang diperselisihkan itu. Pertama adalah tanduk, ya tanduna. Ya, kalau tanduk pecah, pendapat yang ringan mengatakan masih boleh. Patah misalnya tanduknya satu, itu masih diperselisihkan, dan ada ulama yang mengatakan dimopa. Kalau tanduk diperselisihkan maka masih boleh. Tapi kalau kita pergi beli, disampai yang tanduknya utuh. Tetapi kalau itu berapa, tak kalah balak tayu tanduknya kemudian cipai dan mereka kan. Menurut ini masih diperselisihkan. Kemudian ekona ini juga diperselisihkan. Kalau terpotong sedikit, biar balak anak ujungnya ekona dan agak bulu-buluna putus, maka itu masih boleh menurut sebagian, karena itu masih diperselisihkan. Tetapi kalau kita pergi beli, cari yang utuh. Ada pertanyaan masuk di HP, itu batu pelirnya sapi 1. Ya, saya jawab bahwa itu tidak mengapa, karena itu tidak tergolong cacat. Ya, bisa, Bapak sekalian. Jadi harus terhindar dari ini, dari cacat ini. Selanjutnya, ya ada orang yang disunnahkan itu memotong sendiri. Disunnahkan memotong sendiri, tetapi alasan yang biasa, walaupun orang yang potongkan juga boleh, tapi sunnahnya itu memotong sendiri. Kalau alasan mengatakan wis peko cara anak gere tahu sangat gampang. Bacaannya itu hanya Bismillahi Allahu Akbar, selesai. Mau ki potong ayam, mau ki potong sapi, kambing, Bismillahi Allahu Akbar, potong, halal. Maka cara memotong itu sangat mudah. Mau dikasih tahu anak-anak, jangan takut memotong. Bagaimana kalau perempuan memotong? Kalau tidak ada laki-laki mau potong, maka ibu-ibu juga bisa potong. Dia kan Pak, dia gagai, mesui. Nah ini ayam sudah mau potong, kita yang potong. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Datang, langsung sudah masak. Ada bambu, ini gak gere, kata iya. Jadi mereka gak boleh. Ya gere. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasulullah waktu memotong Bismillah Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika. Tapi ini kan bahasa Arab ya, kama ditegerangi. Allahumma tambah kena minta Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka wa ilaika. Puang boleh ini ye dan ini ye. Allahumma minka wa ilaika. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma minka wa ilaika. Sudah bisa diingat? Allahumma minka wa ilaika. Allahumma taqabbal puang tarimai min karobana yang setepuni. Ada misalnya sapi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini satu rumah. Kalau kita tidak mampu satu orang makaroba, satu mewakili yang lainnya. Bahkan kita wakili keluarga yang meninggal. Ini juga harus dipahami. Jangan sampai kita masih meragukan ini. Di sini disebut ini fiqhul Islam wadillah. Iya, Romi tidak bisa kayak magere, maka dia minta Bismillah Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika. Hada min Muhammad wa min ummati wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Terlalu nampakan naik minta. Betul nak minta magere. Allahumma min Muhammad, puang boleh Muhammad ye. Karubana Muhammad ye. Ada nak.
Kemudian wali Muhammad dan untuk keluarganya Nabi Muhammad. Jadi nampakan na yero karobae keluarganya Nabi Muhammad. Ya keluarga Nabi tangkat tuang potong kamate nampakan na mana itu Nabi. Bahkan yang luar biasa wa min ummati Muhammad. Inilah karobana oleh umat dan Nabi Muhammad. Jadi makanya pandita idi Bapak Ibu yang tahun lima karoba jangan bersedih. Naisay po nga natala maka na kakapa kulyata pura kinapakan Nabi Muhammad. Jadi kalau hanya kita mampu satu nama kita store, maka cukuplah itu karena itu akan mewakili yang lain. Ibaratnya saya ya makaroba Amir Mustafa kasih nama ini saya, maka ini saya mewakili istriku, mewakili anakku, mewakili orang tuaku di belakang, keluarga semua yang hidup dan yang mati. Begitu ini kalau koroba. Tetapi kalau kita mampu dalam satu keluarga dua lay pertama sengi lakain na si bawa kainena boleh. Bahkan malah misalnya satu sapi ditujui oleh satu keluarga boleh. Kenapa tidak? Yang dimaksud sapi itu 7 orang itu adalah batas maksimal. Batas maksimal yang dimaksud. Artinya dia ada wending arwah tahu. Itu kami namiga. Tetapi kalau kita sendiri mampu satu sapi, kenapa tidak? Kemudian, kurang nilai gere. Nilai gere dibagilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ada walan tawaku ya. Iya lo tawaku iya bagi talui menurut fikul Islam Madinah. Dibagi talui ya roh. Sepertiga untuk saya sekeluarga, sepertiga untuk fakir miskin yang kita tahu, sepertiganya lagi untuk kenalan dan tetangga-tetangga. Nah, motosoki berarti. Jadi dibagi 3 ini. Sepertiga untuk saya, sepertiga betuan. Nah, jangan melebihi sepertiga. Tapi nih, megala ada kalau tak bagi 2. Misalnya, ya ada ditawata. Kemudian tak bagi 2. Untuk ia setengah, untuk naik bagi setengah. Megala. Jadi apalagi itu maka daki. Maka je soli je sapinge. Aja naik bagi. Wah, dia tak kerobas dia tuh. Magere sapi. Sebab ada juga, dan saya dapatkan Bapak Ibu mau kita tegur tidak bisa juga tegur langsung orang di pengajian-pengajian itu yang cocok. Sebab orang tidak merasa bahwa dari tidak orang merasa. Tapi kalau melo urung tuh ya, delo podani. Kenapa? Menjaga ketersinggungan. Biarlah nanti dia pengajian dia dapat. Megangnya lain malah daripada yang dibagi. Padahal menurut ketentuan di sini sunnahnya itu adalah sepertiga paling banyak. Tetapi kalau kita mengatakan megalada ini sepertiga ini, boleh mopin. Ambil ini sebagian sepertiga ini megalada, saya agak boleh. Boleh. Tetapi sunnahnya Rasulullah makan korbanan. Yang berikutnya, dia rupa gere. Menurut di sini Bapak Ibu, di mana tadi ini? Ada di sini. Saya baca langsung. Wala yajuzu ta'ul jazzari aw idzabihi jildaha aw shay'an minha ka ujratil de nawati. Maaf, ini yang makaroba nanti wanti-wanti. De nawati ya rupa gere dikasih upah dengan daging atau binatang kurban. De nawati. Tidak boleh. Karena berarti kita ini menjual barang korobata. Tidak boleh. Beda kalau di acara pengantin dan acara-acara lainnya. Biasa ada begini. Iya lonna yang nilai gere, tawan apa gere? Toh? Sehingga di sebagian tempat gere atau lucu-lucu saja orang sebenarnya tidak ada. Iya gere pak gere, nak kasih ke belakang supaya melampai-lampai tawan. Tapi itu kan ada main-main jika apa orang tidak mungkin pak gere begitu. Tetapi dalam karoba ini dia nanti seakan-akan maka daki. Tapi memang gere kan sapiku. Ini yani kabembekku karoba. Ini ongkosokna. Ya le daging boleh, yang binatang dipotong. Menurut ini bahasa ini tidak boleh. Jadi bagaimana caranya? Kalau di kampung itu bahwa Pak Gere lay wajai, maka kita yang 7 orang ini harus berembuk. Eta siagata.
berapa. Kalau di pesantren kami itu memang kita kasih dari uang pondok, itu tukang pondok 100.000 kah jadi tasnya kata beranak, baru kasih amplop dikasih. Kalau memang berlaku tukang potong itu dikasih upah. Tetapi aja talangi maka ada kayak kawana ongkosnya mangkere, tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi harus diubah kalau ada yang begini. Dengan tidak mengatakan bahwa ya rupa kere dewi dewi ya daging. Sehingga pulang tangan kosong aja lah. Saya nanti yang dimarahi sama Pak Gere. Harus kasih Pak Gere. Masa orang pergi nonton saja ya deh. Apalagi kalau Mak Gere. Iya roh daging talengi Pak Gere bukan sebagai upah tapi sebagai Pak Gere biasa. Jadi boleh mau kuliah di bawah Pak Gede. Nah selanjutnya pembahasan terakhir al-udhiyah anil ghairi, ini juga banyak ditanyakan. Bagaimana hukumnya makroba diniatkan untuk kematian? Ternyata di sini dalam buku besar ini diperselisihkan oleh ulama. Di sini al-udhiyah anil ghairi, makaroba ada untuk orang lain. Qala Syafi'iyah, maka dia pengikutnya Imam Syafi'i, la yudhi anil ghairi bi ghairi iznihi. Dia nawadding makaroba untuk toliangi kecuali dengan izinnya ya rotawe. Wala an mayitin de to nawadding iniakan untuk materi illam yusi biha. Kalau tidak ada wasiat, berarti kau mati. Kemudian dia wafat begitu saja, tidak ada wasiatnya, maka dia rusak pingina, gereka, karubangina, tidak ada wasiatnya. Maka menurut Imam Syafi'i tidak boleh makaroba untuk mati kalau tidak ada wasiatnya. Menurut Imam Syafi'i. Menurut gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Imam Malik mengatakan wa kuriha fi'luha an mayyitin makruh. Dan mari gagah, tetapi kurang apalana. Maksudnya lebih baik jangan. An mayyitin makaroba untuk mati ilam yakun ayyanaha qabla mautihi. Kalau dia tidak sebutkan sebelum menikah. Jadi sama, tapi tidak sampai melarang. Tidak sampai melarang. Wa qala al-Hanafiyyah wal Hanabilah. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tusbahul udhiyah anil mayyitin, boleh boleh makaroba iniakan untuk tomatewe wa yuf'alu biha, dan itu dilakukan ka'an hayyin minat tasadduqi wal akli wal ajru lil mayyiti, iniakan apalana untuk tomatewe sama dengan statusnya masih dekat. Ini kan di masjid. Kalau hari Jumat untuk almarhum 100.000, apalagi kalau Ramadan rame 200.000, 1 juta untuk almarhum, untuk almarhumah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah, makutoni karobai buat di kade. Lakin yuhramu innal Hanafiyah al-aklu al-udhiyah. Akan tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan kalau itu karobanya untuk tomatewe, maka tidak boleh dimakan oleh yang makaroba, haram hukumnya. Ibaratnya keluargaku mau makaroba untuk bapakku, maka saya tidak bisa makan ini. Menurut Imam Abu Hanifah. Begitu pembahasannya Bapak Ibu. Jadi saya mau bertanya, kalau di Kediri ini ada praktek makaroba untuk orang meninggal? Pernah ada keluarga ini, Pak. Tapi sepertinya mau wasiat itu karena itu dia siapkan itu sapi dan untuk bapak dia meninggal. Oh, kalau wasiat tidak ada perselisihan, memang harus makaroba karena wasiat. Tetapi yang dimaksud ini, kalau tidak ada wasiatnya, apakah berlaku di sini? Jadi kalau saya menyampaikan ke santri,
Ya kursi di kampung memang orang tidak makaroba untuk kematewe, maka jangan kita pendatang baru masuk kemudian melok makaroba untuk orang meninggal, akan menjadi fitnah. Tetapi dari kota maki ke kampung, kemudian ada praktek orang makaroba diniatkan untuk orang mati pahalanya, maka jangan kita tegur. Karena kebiasaannya orang, dan ini ulama besar dua mengatakan bahwa ini boleh. Inilah fikih. Jadi ada perselisihan pendapat, maka kita harus memaklumi. Demikian ini pembahasan tentang kurban, dan saya rasa insya Allah semoga apa yang kita lakukan nanti dari pemakar ubaki mengikuti aturan yang ada. Di antaranya yang diwanti-wanti oleh ulama kita ini adalah itu tadi yang biasa dapat praktek bahwa iya Pak GRS dibawa Pak Jamai, jangan diupah dari binatang kurban ini, kasih upah tersendiri, mau kita kasih uang atau apa, tapi jangan mengatakan bahwa jangan kasih daging, salah. Tetap dikasih, sedangkan yang datang saja dikasih, apalagi kalau orang yang kerja, tapi bukan sebagai upah. Terakhir barangkali Bapak Ibu sekalian, di binatang yang kita korbankan itu de season nawat dengan kali baru. Dia dapat nilai baru tuh. Barana 7 orang ki sapi. Kemudian angka tanduknya, angka kulitnya. Kemudian kita bersepakat ini 7 orang. Nilai baru. Kemudian kita bagi lina, tidak boleh. Tidak boleh apapun di sapi kurban ini dijual. Memang ini untuk dibagi dan untuk kita makan. Kecuali kalau make iyaro olina taleng ditawe, maka ini orang bisa jual dia karena bukan dia yang memperubah. Selalu begitu. Ya. Ini rata-rata begitu kalau umpama. Saya tidak tahu kalau dia bagian dari sini. Ya biasa tuh hari makoro. Terbang kali bawa miring. Terbang itu bukan bukan sapi. Ya. Terbang. Itu kan malah itu. Tidak ada yang begitu, cuma lebih kehati-hatian karena dibahas di sini. Tidak boleh ada makarobaki kemudian kali baru. Ya kok ya orang yang dikasih melok naga harus lebar, lebar bawah lebar. Jadi misalnya ia makaroba walengi olina kepada seseorang, maka dia itu dia jual boleh karena sahabatannya karobana. Yang dimaksud ini yang makaroba, yang mambalu itu yang tidak boleh. Iya. Kemudian memang pernah ada perintah dari Rasulullah, dek nawading makaroba, kemudian disimpan 3 hari. Memang pernah ada hadis itu. Jangan sampai ada orang lagi mengatakan, ilating kai kulkasna, angkat daging kau, parang ya, maka dia nabi tadi nawading. Memang pernah Rasulullah melarang. Tetapi setelah itu Rasulullah membolehkan simpan itu daging. Kenapa? Maka dia minta, iya biasa wajani nasabah masyarakat sedang butuh. Ya. Maka kalau ada orang yang simpan dagingnya 3 hari, berarti kasihan itu ada masyarakat yang orang yang sangat butuh, kita tidak kasih. Tetapi setelah itu Rasulullah SAW membolehkan, dan sampai sekarang bisa tawata itu yang tadi sepertiga kalau kita mau kita simpan. Karena ada hadis beredar, seperti saya pengajian di Masjid Raya Pengajian Islami Center. Ustaz, ini katanya, ternyata itu ada hadis bahwa boleh orang salat sunat 2 rakaat sesudah asar. Bagaimana? Memang pernah, tapi itu dinasah, dihapus sesudahnya. Maka hadis itu banyak yang beredar, hadis yang sudah dibatalkan. Yang jadi masalah, kalau hadis yang pembatalannya ini tidak diketahui orang. Apalagi masalah, ya, masalah kurban, Bapak Ibu sekalian. Yang bisa ditanyakan silakan, yang sampai saya bisa jawab. Perasaan saya ini yang garis-garis besarnya sudah saya bahas. Agapi, yang belum dibahas,
Maka maka apa Ustaz? Iya. Dia rekeng kuna sapi. Tara gai tace deh ya ro. Kalau tu nak bagian Pak Jama, kuna na rekeng. Sapi. Tanah apa kerubah? Ya riondre mali sapi. Iya. Pak balu sapi ngereke. Pak Jamana. Nah, taruh Pak Jamana. Salah itu. Ya. Kita jawab ya. 16. Beko ya, Pak Ya Balu. kok cucu dasarnya roji makna salah itu kalau sesuai dengan penjelasannya Pak Ustaz ya. Makna dia luat di muala. Karena tahu kamu masih ini untuk dah siapkan pekerjaannya ini. Sebelum nabagi, Pak Ustaz. Sebelum nabagi. Iya, saya lihat begini. Kan tadi makanaka bagi pitui kan 7 orang ki. Ada orang dibagi 8. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi orang ini 8 bagian ini, bukan 7. Saya bilang ini 1 itu apa? Untuk Pak Jama ya? Itu lah bagian luar, jero. Itulah kalau saya bilang, boleh kok niata. Kalau kita niatkan ini sebagai upah, maka itu tidak boleh. Tidak boleh. Di sini ujrah, bahasa anak gue ujrah, ya segi ujrah. Saat kan bahasa kita. Apa bahasa Bugis? Itu nama mereka apa? Pas kena tanda benar, makanya kayak lanjut ini itu pasar. Kecuali pasal makna ini untuk kita dia nama digagal. Kalau bukan itu sebagai saro macam itu yang tidak boleh ongkos kerja. Berarti ke Pak Jaman, Pak Sepuluh Pak Jaman, Pak di Lalongan. Termasuk ya Pak Jama. Kenapa ya? Harus harus sewa khusus, bukan diambilkan dari binatang kurban. Maksudnya begitu. Ya. Paham nih ya. Agak magi nancangnya agak mata apa ongkosokna ia lagi kulit kurbata. Berarti tawalu ia tak ye. Berarti tawalu ia kurbata sesa. Maka ongkosnya pekerja, ongkosnya Pak Gere jangan diambilkan sama sekali dari binatang kurban, kita siapkan khusus. Adapun nanti rewel Pak Gere, jangan kasih kosong. Karena mari dia kagak kawan Pak Gere, maka dia stasiun nama dia, dia nanti salah Pak. Harus dikasih, sedangkan orang datang menjadi kita cedena, apalagi kalau Pak Gere kasih cuma bukan itu ongkos kerjanya, beda. Boleh punya oke Pak. Dia apa dia kayak? Ada kurang ya. Nah, anu Pak Ustaz. Pamnya itu kayak. Iya ya. Ya Pak Balu deh, Pak Musadi. Iya. Iya, berada lagi deh. Masalah nih sisa dia dapat murah. Begitu sih ya Pak Balu ini kan. Nah, lagi ya pekerja yang nangir. Oh. Tidak bisa berarti upah. Sependapat saya. Upah itu harus diupah khusus, jangan dari ya kok makanya kayak politika ya roh boleh buku Islam Adillah tuh saya sudah bacakan. Bagus ya. Oke, Isa sudah masuk Bapak Ibu sekalian, demikian pengajian kita. Mudah-mudahan kita bisa berubah tadi dengan Allah Taala insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.